Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Allahumma ij'al jama'ana marhumah wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Baik mahasiswa mata kuliah Auditing Syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah kita yang kelima ini yaitu terkait dengan pengumpulan bukti audit. Pada pekan lalu kita telah bahas materi terkait dengan audit syariah, fieldwork dan reporting. Nah, pada mata kuliah yang kelima ini kita akan coba masuk lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana auditor itu kemudian mengumpulkan bukti audit ya sebagai dasar untuk memberikan opini. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa tahapan audit itu ada 3. Yang pertama adalah risk assessment, itu targetnya adalah mengidentifikasi risiko, ya, baik yang sifatnya error atau yang sifatnya adalah fraud. Kemudian tahapan yang kedua yaitu risk response. Tahapan ini kemudian akan menindaklanjuti ya risiko yang kemudian telah teridentifikasi pada tahapan yang pertama. Nah, target dari tahapan yang kedua ini adalah bagaimana auditor itu mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat, seperti itu. Nah, apa saja prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh auditor terkait dengan masing-masing transaksi. Nah, hari ini kita akan coba lihat seperti apa auditor itu mengumpulkan bukti audit. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, apa sih sebetulnya yang kita maksud dengan bukti audit gitu? Dari 2 definisi yang ada di 2 poin ini, sebetulnya yang perlu kita ambil kata kunci dari bukti audit itu adalah yaitu informasi yang digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk memberikan opini. Kan target dari audit atas laporan keuangan itu adalah auditor memberikan pendapat atau opini atas kewajaran dari laporan keuangan. Seperti itu. Nah, apa dasar dari auditor untuk memberikan opini? Maka tentu saja harus memiliki serangkaian informasi gitu ya yang ada dalam laporan keuangan atau yang terkait sebagai basis bagi dia untuk kemudian memberikan opini seperti itu. Nah, dari kata kunci ini kita bisa menjelaskan bahwa spektrum dari bukti audit itu bisa luas, sangat tergantung dari prosedur audit apa yang dilakukan oleh auditor dan seperti apa suasana di lapangan. Jadi bukti audit itu tidak mesti harus berbentuk dokumen. Misalnya ketika teman-teman kemudian meminta bukti audit penyaluran dana di sebuah lembaga zakat. Terus teman-teman diberikan sebuah kwitansi penyaluran atau bukti transfer. Apakah itu dikatakan sebagai bukti audit? Iya, tapi itu hanya salah satu. Pertanyaannya, apakah bukti audit itu sudah cukup dan tepat untuk kita jadikan? Gitu. Seperti itu. Nah, itu ya kira-kira. Bahkan bukti audit itu bisa saja tadinya itu tidak berbentuk dokumen, tapi lebih kepada penjelasan. Misalnya kita melakukan wawancara, inquiry, permintaan keterangan kepada klien, ya atas sebuah transaksi. Itu juga bukti audit. Yang tentu saja bukti-bukti audit yang kita kumpulkan ini itu kita akan validasi dengan informasi atau bukti audit yang lain. Seperti itu. Nah, bukti audit secara umum itu ada 2. Yang pertama itu adalah data akuntansi, artinya adalah segala data yang dihasilkan dari proses akuntansi. Mulai dari jurnal, buku besar pembantu, ya, neraca saldo dan segala macam. Atau rekapan pendapatan dan segala macam. Nah, itu adalah data akuntansi. Nah, tentu ini setiap transaksi kalau dia melewati proses akuntansi pasti akan ada data-data seperti ini. Gitu ya. Kalau seandainya laporan keuangan itu dihasilkan dan diawali dari jurnal, ya tentu saja ada bukti terkait dengan jurnal. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu yang sifatnya adalah penguat. Artinya informasi-informasi yang kita peroleh dari data akuntansi, misalnya kita mengetahui dalam buku besar
ada piutang atas nama Tuan A yang berasal dari jurnal ya yang dibuat oleh staf akuntansi sebelumnya. Nah, kita butuh bukti penguat. Apakah kemudian piutang dengan nilai misalnya 50 juta itu benar terjadi? Kapan terjadinya? Atas nama siapa? Apa dokumen yang legal? Nah, itu kita butuh bukti penguat. Nah, kita tentu saja sebagai auditor nanti akan mencari bukti itu dengan melakukan sejumlah rangkaian prosedur audit. Sampai kemudian kita sebagai auditor memperoleh keyakinan. Apakah kita nanti kemudian mencoba untuk menghitung historis piutangnya, mulai dari dicairkan sampai saat ini, kita merekap kemudian cicilannya, kemudian membuktikan bahwa cicilan itu benar terjadi, berarti kita akan membandingkannya dengan uang masuk di tabungan atau giro atau rekening koran, kemudian mencoba untuk melihat bukti perjanjiannya, kemudian melakukan konfirmasi kepada nasabah, gitu ya. Nah, itu adalah bukti-bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Sampai kapan? Sampai auditor kemudian memperoleh keyakinan bahwa transaksi yang sedang diperiksa itu telah wajar. Seperti itu. Nah, substansi yang sama itu juga dikuatkan dalam standar audit nomor 500. Gitu ya. Yang intinya adalah bahwa bukti audit itulah informasi yang dijadikan auditor sebagai dasar untuk memberikan opini. Nah, kemudian berikutnya seperti yang saya katakan tadi, sampai kapan, seberapa banyak bukti audit yang harus dikumpulkan, apa saja prosedur yang harus dilakukan, gitu ya. Itu adalah sangat tergantung dari ya tingkat keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing auditor. Jadi auditor itu adalah tidak dituntut untuk yakin sepenuhnya, harus benar-benar yakin, enggak. Tapi adalah keyakinan yang reasonable atau keyakinan yang memadai. Misalnya, ketika kita kemudian memeriksa tadi adalah piutang, kita mengetahui ada jurnal transaksinya terjadi tanggal sekian, jurnalnya sudah benar. Kita periksa ke buku besar, ya, dan dibantu dengan buku besar pembantu juga memberikan informasi yang sama. Kita minta bukti perjanjiannya, ya, yang terjadi pada tanggal tertentu, itu juga sama informasinya. Kita rekap histori ya dari pembayaran cicilannya, mulai dari dia dicairkan sampai saat kita melakukan audit atau sampai akhir tahun buku. Itu informasinya juga memberikan indikasi yang sama. Kita lakukan konfirmasi kepada nasabah untuk mengetahui berapa ya saldo dari hutangnya menurut versi dia, dan itu juga memberikan informasi yang sama. Dan tentu saja hal seperti itu kemudian akan memberikan keyakinan yang cukup memadai bagi kita sebagai auditor. Seperti itu. Nah, itu ya yang dimaksud dengan substansi dari audit itu sendiri. Nah, tadi saya katakan, apakah bukti audit itu cukup hanya dengan bukti kas keluar dalam bentuk kwitansi? Cukup dengan yang namanya adalah bukti transfer, ya, dan segalanya. Nah, kita perlu lihat gitu, bahwa bukti audit itu punya dua sifat. Yang pertama itu adalah cukup atau sufficient. Nah, kata kunci dari cukup ini adalah berarti ini terkait dengan kuantitas. Ya, berapa banyak sampel atau bukti audit yang harus kita kumpulkan. Seperti itu. Jadi, ketika sifat bukti audit yang pertama cukup, itu berarti berkaitan dengan kuantitasnya. Gitu. Nah, apa faktor yang mempengaruhi dari banyaknya bukti audit yang harus kita kumpulkan? Yang pertama adalah yaitu seberapa banyak sampel yang akan dikumpulkan oleh auditor, yang dibuat oleh auditor. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi transaksi. Misalnya, dalam 1 tahun untuk akun ya piutang itu ada misalnya 100 transaksi piutang. Ya, baik itu adalah pencairan ataupun pembayaran cicilan bahkan pelunasan. Nah, dari 100 itu berapa kemudian sampel yang akan diambil? Apakah 20, apakah 25 dan segala macamnya. Nah, apa yang menentukan besarannya sampel? Yang pertama adalah ekspektasi auditor atas risiko salah saji. Bagaimana auditor itu mengekspektasi? Yaitu dari hasil ya pengujian kontrol yang dilakukan di awal. Jadi di awal seperti yang saya katakan, ketika teman-teman kemudian melakukan audit atas piutang, yang pertama yang harus dilakukan, kita harus paham seperti apa prosedur dari piutang itu mulai dari pencairan sampai dia pelunasan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita melakukan wawancara.
meminta keterangan kepada pihak yang terkait. Setelah kemudian kita mendapatkan informasi dari hasil wawancara, maka kita akan lakukan test of control dengan meminta beberapa bukti transaksi untuk membuktikan bahwa urutan-urutan ya dari penjelasan yang disebutkan, yang diceritakan kepada kita itu tergambar dalam dokumen. Baik informasinya yang menyambung, urutan dari bukti atau dokumennya juga logis dan segala macam. Nah, hal demikian itu akan memberikan satu ekspektasi bagi kita apakah dari apa yang kita periksa tadi itu resikonya tinggi atau rendah. Kalau resikonya rendah, berarti kemudian sampelnya itu tentu saja akan semakin sedikit. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya dari apa yang telah kita dapatkan informasinya, kita buktikan dalam test of control, kemudian memberikan satu ekspektasi kepada kita bahwa internal kontrolnya tidak berjalan, ya, sehingga resikonya menjadi besar, maka tentu saja sampelnya juga akan semakin banyak. Seperti itu. Yang kedua adalah efektivitas pengendalian kontrol, internal kontrol. Ini juga terkait dengan tadi. Apakah kemudian setiap pemberian piutang itu ada prosedur untuk memvalidasi dari calon nasabah? Apakah latar belakang mereka, tempat tinggal mereka, jaminan yang mereka miliki, kemampuan bayarnya, ya, dan segala macam. Nah, apakah itu kemudian dilakukan nggak internal kontrol? Begitu juga ketika kemudian dalam proses pencairan. Apakah kemudian pada saat pencairan piutang itu ada levelisasi wewenang atau otorisasi? Untuk piutang yang di atas 100 juta, siapa yang kemudian harus melakukan pengawasan atau mengotorisasi? Internal control. Ya, nah ini akan mempengaruhi dari kuantitas dari sampel atau bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua itu juga ditentukan dari pengujian substansif atas sampel seperti tadi. Setelah sampel itu kemudian dikumpulkan, misalnya kita ambil ya sampelnya sebanyak 25 misalnya, apa prosedur lanjutan atau alternatif atau lanjutan yang kita lakukan dalam bentuk pengujian substantif? Apakah kita kemudian merinci, melakukan prosedur analitis, melakukan konfirmasi, gitu ya, bahkan memeriksa fisik secara langsung, ya, dan segala macamnya. Seperti itu. Ya, begitu juga dengan memastikan bahwa sampel yang tadi dikumpulkan itu internal kontrolnya berjalan dengan baik atau tidak. Jadi sifat yang pertama dari bukti audit itu adalah cukup. Ya, dari sisi kuantitas. Apa faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama itu besaran sampel. Ya, yang kedua adalah tingkat salah saji yang kemudian diekspektasi oleh auditor, ya, dan juga efektivitas internal kontrol. Seperti itu. Itu adalah sifat yang pertama ya dari bukti audit. Sifat yang kedua yaitu tepat. Tepat itu berkaitan dengan kualitas. Kalau tadi cukup itu berkaitan dengan kuantitas, kalau ini berkaitan dengan kualitas. Nah, kualitas dari sebuah bukti audit itu ditentukan juga dua faktor. Yang pertama adalah relevan. Relevan artinya lah sesuai dengan tujuan audit yang akan kita buktikan. Contoh, misalnya tujuan audit dari kita mengaudit piutang itu adalah membuktikan agar piutang itu tidak fiktif atau keberadaannya ada. Piutang itu benar-benar terjadi. Bagaimana caranya untuk kita kemudian membuktikan hal itu? Gitu ya, bahwa piutangnya tidak fiktif. Nah, maka prosedur audit yang bisa kita lakukan misalnya dengan melihat perjanjian. Ya, bahwa perjanjian piutang itu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian ada bukti pencairan. Kemudian kita lakukan konfirmasi. Nah, kalau bukti-bukti yang diperoleh dari prosedur tadi itu diperoleh, maka tentu saja itu bisa dikatakan relevan. Gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah andal. Andal itu adalah, itu ditentukan oleh pertama adalah apakah buktinya itu berbentuk dokumen atau hanya sebatas oral. Pengakuan atau klaim. Gitu ya, semakin dia tertulis itu tentu saja dia akan semakin andal. Kemudian yang kedua, apakah berasal dari pihak internal atau berasal dari pihak eksternal? Nah, bukti yang berasal dari pihak eksternal atau pihak ketiga tentu saja dia lebih andal. Ya, karena dia tidak konflik kepentingan. Contoh misalnya, kalau Anda misalnya meminta sebuah bukti transaksi, ya, satu bentuknya adalah kwitansi kas keluar yang dibikin oleh staf keuangan. Satu lagi adalah
kwitansi yang dikeluarkan oleh toko misalnya tempat dia membeli sesuatu. Mana yang lebih ada kita percaya? Tentu saja yang berasal dari toko. Gitu ya. Karena kalau bukti kwitansi ya yang dibuat oleh staf keuangan, tentu saja itu bisa baru saja dibuat ya dan segala macam. Kemudian yang ketiga itu adalah dia akan semakin andal juga kalau didukung dengan analisisnya auditor dan inspeksi langsung, dilihat langsung. Contoh tadi ya misalnya piutang, kita sudah dapat nih, konfirmasi sudah kita peroleh. Ya, perjanjian kita dapat. Ya, kemudian bukti pencairan kita dapat. Kita ingin lebih yakin lagi. Saya mau nih langsung mengunjungi ya nasabah yang mendapatkan piutang ini atau yang memiliki hutang ini. Kita melihat langsung orangnya, melihat langsung bisnisnya, kemana uang itu digunakan dan segala macam. Nah, tentu itu akan semakin andal, ya, seperti itu. Itu adalah kualitas yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan atau kita ringkaskan bahwa bukti audit itu memiliki dua sifat. Yang pertama cukup dari sisi kuantitas, yang kedua adalah tepat dari sisi kualitas. Seperti itu. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan ya terkait dengan faktor-faktor yang menentukan cukup dan tepatnya sebuah bukti. Kemudian kita berikutnya kita bahas terhadap jenis bukti audit. Tadi sudah kita jelaskan bahwa bukti audit itu yang pertama adalah terdiri dari data akuntansi pokok. Yang itu dihasilkan dari dokumen atau data yang diperoleh dari proses transaksi atau siklus akuntansi. Ya, yang mulai dari jurnal dan segala macam seperti itu. Ya, kemudian yang kedua itu data yang menguatkan. Ya, data yang diperoleh bisa saja dari pihak eksternal ya dan segala macam. Nah, apa saja data yang menguatkan itu? Yang pertama bisa berbentuk bukti fisik yang diperoleh dari inspeksi. Misalnya, ketika kita mengaudit kas, maka kita bisa melakukan prosedur audit cash opnam. Ya, kita minta staf keuangan secara langsung untuk menghitung uang yang dia miliki di depan kita secara fisik. Atau misalnya melihat langsung kendaraan yang dikatakan ada beberapa. Melihat langsung fisik dan membandingkannya dengan bukti kepemilikannya. Itu adalah bukti fisik. Yang kedua bisa juga berbentuk bukti dokumen yang sifatnya diarsipkan, baik berasal dari pihak luar atau dari pihak dalam. Misalnya konfirmasi, gitu ya, dokumenter. Hasil konfirmasi itu tentu saja bisa dibuat dalam bentuk dokumen atau sekarang misalnya dalam bentuk email atau inspeksi atau penelusuran langsung ke kartu piutang atau wawancara. Hasil wawancara meskipun kemudian informasinya bersifat verbal itu bisa kemudian dibikinkan transkripnya. Atau bukti yang menguatkan yang ketiga itu bersifat perhitungan dari auditor. Baik auditor itu menjumlahkan rincian transaksi secara vertikal dari atas ke bawah atau menghitung itu dari kiri ke kanan gitu ya, atau misalnya menghitung ketelitian terkait dengan perhitungan penyusutan, kemudian penyisihan kerugian dan segala macam. Atau bahkan kemudian auditor juga bisa menganalisis rasio-rasio tertentu, membandingkannya dengan data sejenis atau akun terkait. Seperti itu. Nah, ini adalah dimaksud dengan bukti yang menguatkan. Seperti itu. Oke, bisa juga berbentuk bukti lisan, perbandingan setiap akun, memo dari dokumentasi audit, atau bahkan ini yang sifatnya adalah bukti dari spesialis. Ini kadangkala ini menjadi satu prosedur alternatif juga kalau seandainya auditor kemudian tidak memiliki keahlian dalam transaksi yang diaudit. Contoh misalnya, bagaimana cara menghitung persediaan batu bara. Nah, kalau auditor kemudian tidak memiliki keahlian terkait dengan itu, maka dia bisa meng-hire atau menyewa tenaga atau profesionalitas dari orang yang ahli dalam menghitung persediaan batu bara atau misalnya emas dan segala macam. Seperti itu juga bukti. Atau bahkan misalnya dalam terkait dengan syariah, kalau auditor kemudian tidak memiliki pemahaman yang baik terkait dengan syariah, maka dia bisa meminta orang ahli syariah atau bahkan DPS, meminta DPS untuk kemudian memberikan ya opini atas transaksi tersebut. Oke, ini adalah pengembangannya saja yang bisa kita baca dalam referensi yang lain. Misalnya di sini untuk memudahkan untuk mengingat, itu Delaney dan Whittington menjelaskan bahwa bukti audit
atau yang bersifat data menguatkan itu bisa kita tingkat dengan H-PAS. Yang pertama adalah A. A-nya itu adalah otoritatif. Otoritatif artinya dia kevalidatannya itu sangat tinggi, berasal dari pihak ketiga. Baik berbentuk BPKB misalnya, faktur, perjanjian kredit, akta jual beli. Ya, karena itu semua bersifat otoratif dan merupakan dokumen resmi dari lembaga-lembaga tertentu. Misalnya BPKB dikeluarkan oleh kepolisian, faktur di pihak ketiga, perjanjian kredit disaksikan boleh jadi oleh notaris, akta jual beli begitu. Kemudian yang kedua I itu interrelationship, itu artinya bukti-bukti tersebut itu bisa saling berkait. Misalnya kita meminta bukti audit terkait dengan beban asuransi, itu akan terkait dengan premi asuransi. Kita menghitung kemudian bukti audit dalam bentuk perhitungan beban pensutan itu terkait dengan berapa harga perolehan dari aset tetapnya. Seperti itu. Ya, itu adalah I gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu P, C yaitu calculation ya, yang merupakan perhitungan dari auditor. Yang keempat adalah P yaitu physical existence, yaitu keberadaan tadi sudah. Ini ya. Kemudian A yang berikutnya adalah authoritative statement, laporan formal. Dan yang ke-6 yaitu berikutnya adalah subsequent event, yaitu peristiwa-peristiwa setelah tanggal terancam. Nah, ini adalah ya bukti-bukti audit yang menguatkan untuk memudahkan. Jadi ada H-PAS, authoritative document, kemudian I interrelationship, kemudian C calculation, P physical existence, ya A authoritative statement, dan S itulah subsequent event. Ya, kalau ini kemudian hubungan ya antara risiko dengan bukti audit. Seperti yang pernah kita jelaskan juga dalam pertemuan sebelumnya, bahwa hubungan yang terjadi antara tingkat risiko dengan bukti audit adalah bersifat linear atau memiliki hubungan positif. Artinya semakin tinggi tingkat risiko yang dimiliki, maka bukti auditnya harus semakin banyak kuantitasnya dan juga harus semakin tinggi kualitasnya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, nah untuk mendapatkan bukti audit, tentu kemudian auditor harus melakukan serangkaian prosedur audit. Gitu ya. Jadi prosedur audit adalah teknik atau metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Ya. Contoh, misalnya hasil wawancara atau misalnya hasil perhitungan penyusutan, itu bukti auditnya, kertas kerjanya. Nah, apa prosedurnya? Ya, yaitu perhitungan, gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini, gitu ya. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi itu adalah melihat langsung. Melihat langsung itu bisa dua, bisa melihat langsung fisiknya, contoh tadi ya, melihat langsung usaha nasabah, melihat langsung kendaraan, melihat langsung penerima bantuan. Atau yang kedua sifatnya adalah dokumen. Ya, seperti itu. Misalnya kita melihat langsung perjanjian, bukti kepemilikan, itu namanya inspeksi. Kemudian yang kedua adalah observasi. Observasi itu adalah melihat apa yang sedang berjalan. Gitu ya. Tentu saja ini kalau kita mengaudit dalam sebuah pabrik, kita bisa melihat langsung aktivitas mereka. Ya, seharian sedang berlangsung. Berikutnya adalah konfirmasi. Konfirmasi itu bisa dilakukan ya kepada pihak ketiga atau kepada regulator gitu ya, dengan melakukan konfirmasi secara tertulis gitu ya. Kemudian berikutnya perhitungan kembali, recomputation atau recalculation. Contohnya tadi ya, worksheet atau kertas kerja perhitungan aset tetap. Maka prosedur auditnya adalah menghitung ulang atau menghitung kembali. Ya, kemudian pelaksanaan ulang. Ya, ini seperti ya dalam prosedur reka jejak gitu ya, seperti itu. Jadi kita meminta mereka untuk melakukannya transaksi itu kembali. Kemudian permintaan keterangan atau inquiry ya, atau kita melakukan wawancara. Tentu saja kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Yang berikutnya itu terkait dengan prosedur analitis, gitu ya. Prosedur analitis itu membandingkan antara ini adalah prosedur audit standar ya yang bisa digunakan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti audit. Apakah semua harus dilakukan? Tentu saja tidak. Tergantung dari tingkat keandalan atau relevansinya dari apa yang sedang kita audit. Contoh, misalnya kalau terkait dengan beban penyusutan, apakah relevan kita langsung melihat fisik? Iya, nggak ada fisik karena nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan bedanya satu mobil dengan mobil yang lain. Maka prosedurnya tentu dengan lebih baik yaitu dengan cara menghitung ulang. Ya, seperti itu. Untuk kemudian cast of name. Gitu.
Apakah kita melakukan konfirmasi atau permintaan keterangan? Tidak terlalu relevan. Akan lebih relevan kalau kita langsung melihat fisik. Oke, nah tadi seperti dikatakan juga bahwa yang juga menentukan faktor yang menentukan terkait dengan besarnya sampel itu adalah kesesuaian prosedur audit atau bukti audit dengan tujuan audit, ya, atau asersi manajemen. Jadi prosedur-prosedur audit yang ada ini itu tujuannya adalah untuk membuktikan dari asersi manajemen ini atau pernyataan manajemen. Jadi apa yang ada dalam laporan keuangan itu adalah menggambarkan pernyataan dari manajemen. Yang pertama eksisten, keberadaan. Misalnya di dalam neraca di aset, ya, tercantum di situ kas nilainya misalnya 10 juta. Itu memberikan makna bahwa uang 10 juta itu pada tanggal 31 Desember itu benar-benar ada. Itu eksisten. Nah, itulah yang kemudian harus dibuktikan oleh auditor. Bagaimana auditor membuktikan bahwa, ya, berdasarkan informasi dalam laporan keuangan, nilai kas pada tanggal 31 Desember itu adalah 10 juta. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa pada tanggal 31 Desember itu uangnya ada, baik secara catatan ataupun secara fisik. Gitu. Maka auditor harus melakukan, ya, prosedur audit yang ini yang dianggap relevan. Contohnya apa? Itu dengan cara misalnya melihat fisik. Lihat fisik hari ini. Ya, pertanyaannya kalau hari ini tentu sudah akan berbeda. Iya, benar. Ya. Nah, kita akan coba menghitung dulu berapa uang fisik hari ini. Gitu ya. Setelah kita ketahui, maka kita akan tarik mundur ke tanggal 31 Desember. Ya. Seperti tentu saja sudah ada transaksi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal kita melakukan cash out now. Nah, jadi berapa uang fisik hari ini kita akan kemudian hitung ulang, ya, tarik mundur ke tanggal 31 untuk membuktikan apakah benar tanggal 31 itu nilai kasnya itu sebesar 10 juta. Seperti itu. Kemudian asersi yang berikutnya adalah completeness. Misalnya ada piutang di situ 100 juta. Piutang 100 juta itu juga menggambarkan bahwa tidak ada piutang-piutang yang lain yang tidak tercatat di situ. Bahwa total dari piutang klien kita selama 1 tahun itu adalah 100 juta. Tidak ada piutang yang tertinggal. Itu artinya mengatakan dia sudah komplit. Kemudian right and obligation. Contohnya sama, misalnya piutang tadi. Piutang yang 100 juta itu menggambarkan bahwa ke-100-an jutanya itu adalah benar-benar atas nama klien kita, bukan piutang orang lain. Atau misalnya aset tetap, kepemilikan. Misalnya dia katakan nilai dari, ya, harga perolehan dari kendaraannya misalnya 500 juta yang terdiri dari 2 mobil. Ketika kita kemudian melakukan pengecekan langsung, itu kita temukan ada 2 fisik mobil. Pertanyaan sekarang, mobil yang ada ini secara fisik itu milik siapa? Benar nggak milik klien? Atau jangan-jangan milik pribadi dari karyawan yang kemudian ditaruh, ya, ketika kita melakukan pengecekan fisik. Ya, itu adalah terkait dengan right. Kemudian valuation, penilaian, atau misalnya piutang. Ketika ada piutang yang macet, itu kan harus kemudian dibentuk yang namanya penyisihan. Nah, apakah pembentukan penyisihannya itu telah sesuai dengan standar atau tidak? Nah, itu penilaian. Kemudian presentation, ya, penyajiannya seperti apa, ya, nah, itu juga. Jadi, ya, asersi dari manajemen ini itu harus dibuktikan oleh auditor, ya, dengan melakukan serangkaian prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit yang andal, relevan, cukup dengan asersi manajemen ini. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini sifat bukti audit gitu ya. Ketika kita kemudian mencoba untuk membagi transaksi-transaksi itu berdasarkan tingkat kesulitannya atau sifat dari transaksinya, mungkin ada beberapa strategi pengumpulan bukti audit yang pas gitu. Misalnya, untuk transaksi-transaksi yang kompleks, sulit untuk diaudit, belum diatur dalam PSAK dan segala macamnya. Nah, itu contohnya Pak, misalnya kompleks, lindung nilai, transaksi di pasar modal. Ya, hedging gitu ya. Kemudian stock option dan segala macam. Kemudian goodwill yang itu tidak ada fisiknya. Ya, paten dan segala macam. Kemudian sensitif terhadap pasar, ketidakpastian tinggi. Ini contoh-contoh transaksinya. Nah, apa prosedur audit yang relevan? Nah, itu adalah relevan misalnya kita wawancara. Karena kita inilah transaksi yang sulit, kita mencoba untuk memahami transaksinya, kita tentu saja kita lakukan wawancara dulu. Gitu ya. Kemudian pembahasan dengan klien. Kita boleh jadi akan melakukan pembahasan yang sama bersama mereka. Nah, kita tidak terlalu memahami. Kemudian menelaah dokumen yang relevan dan bahkan kemudian melakukan konfirmasi.
Nah, siapa yang melakukan itu tentu saja itu transaksi-transaksi yang seperti ini dilakukan oleh auditor yang lebih tinggi atau lebih banyak pengalamannya. Misalnya bisa langsung partner, juga manajer, bahkan supervisor. Artinya dia belum akan dilakukan oleh junior auditor. Jarang terjadi, luar biasa, ini juga hampir sama ya. Misalnya transaksi karena kebakaran, ya. Kemudian yang rutin, gitu ya. Nah, rutin terjadi yang selalu ada. Nah, ini memang tugasnya adalah junior auditor atau staff audit. Nah, ini adalah prosedur-prosedur audit yang lazim untuk digunakan untuk transaksi yang rutin, ya. Misalnya penjualan, ya, pembelian aset tetap, pembayaran gaji. Intinya adalah yang berasal dari siklus transaksi yang pernah kita pelajari, ya, sebelumnya. Oke, bukti audit dengan proses audit gitu ya. Jadi bukti audit itu ada yang artinya bukti audit itu kemudian harus disimpan ya oleh auditor. Ya, seperti itu. Tidak dibiarkan begitu saja. Nah, bukti audit itu bisa kita bagi ada yang sifatnya permanen. Ya, artinya dia tidak berulang atau tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Contohnya apa? Akte pendirian perusahaan, susunan direksi, ya, kebijakan akuntansi gitu ya. Nah, itu kan bukti-bukti yang sifatnya permanen ya, yang dia tidak berubah ya dari tahun, ya setiap tahun tidak akan berubah. Atau yang kedua adalah yaitu arsip tahun berjalan ya, itu saja adalah hasil dari transaksi. Data transaksi penjualan tahun ini tentu akan berbeda dengan data penjualan tahun sebelumnya gitu ya. Nah, inilah hubungan bukti audit dengan tahapan audit ya. Dalam tahapan perencanaan atau risk assessment, apa bukti audit yang dikumpulkan? Misalnya bagaimana auditor memahami bisnis dari klien di awal gitu ya. Maka bukti audit yang bisa memberikan informasi terkait dengan ini pertama adalah kalau kita auditor yang baru, kita bisa membaca dari kertas kerja yang sebelumnya gitu ya, atau data industri kita juga mengetahui, keterangan dari komite audit, keterangan dari manajemen, membaca akta pendirian, kemudian inspeksi langsung ke kantor. Nah, ini adalah bagian dari auditor untuk memahami bisnis. Kemudian memahami prosedur audit seperti apa, itu melakukan pembandingan ya, evaluasi keuangan antara data tahun ini, misalnya piutang tahun ini dengan piutang tahun sebelumnya, atau prosedur analitis untuk memahami. Kemudian tingkat materialitasnya ya, mempertimbangkan tingkat materialitas tingkat saldo dengan cara tahun berjalan dengan tahun lalu ya, sama ya dengan prosedur analitis. Ya, itu adalah bukti audit yang dikumpulkan dalam tahapan perencanaan. Ya, risiko bawaan ya juga begitu, strategi, kemudian memahami dari SPI klien ya. Ya, menelaah informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban klien ya, seperti meminta dan menganalisis surat perjanjian, kontrak-kontrak, notulen rapat, ya, akte penjualan dengan pihak ketiga dan segala macam. Bahkan kemudian kita juga bisa memeriksa dari manajemen lenter dari tahun lalu. Ya, seperti itu. Itu yang bisa ya kita lakukan. Kemudian dalam tahap pemeriksaan ya, dalam proses pemeriksaan lapangan atau risk response, ini tergantung dari transaksi yang dilakukan. Misalnya untuk kas, bukti audit dikumpulkan apa? Bisa buku kas, berita acara kas opnam, rekening koran, rekonsiliasi bank. Itu kalau kita mau audit kas. Nah, tentu saja ini adalah sebagian ya yang standar. Ketika kita nanti melakukan audit itu bisa dikembangkan. Pada saat mengaudit piutang apa saja ya, bukti auditnya kita bisa minta rincian dari piutangnya, daftar umur piutangnya, konfirmasi piutangnya, ya, kemudian review sheet pembiayaannya, buku besar, bukti jurnal, persediaan, rincian persediaan kartu, ya, persediaan hasil stok opnam, gitu ya, laporan penerimaan barang, biaya dibayar di muka, daftar bebannya, bukti pengeluaran banknya, surat perjanjian, ya, ya, kemudian bayar pajak dan segala macam, ya, seperti itu. Itu yang bisa kita lihat. Ya, hal-hal ini kemudian akan semakin familiar bagi kita kalau kita kemudian sudah semakin panjang ya jam terbang auditnya. Tanah kita bisa minta daftar aset tetapnya, bukti jual beli tanahnya, bukti pengeluaran banknya, kemudian pembayaran pajak PBB-nya. Bangunan begitu juga daftarnya, ya, bukti kepemilikan mesin juga begitu, kendaraan, penyusutan, ya, kemudian yang sifatnya peringkat lunak ya, atau intangible, itu juga bisa kita minta daftarnya, bukti pengeluaran banknya, misalnya perusahaan kemudian membeli software gitu ya, maka kita bisa minta bukti pembelian softwarenya ya.
Oke, kemudian yang terkait dengan sisi pasifa itu tabungan, giro, apa yang saja kita minta rincian tabungannya, konfirmasi ke nasabah, form pembukaannya, dokumen pendukung, ya hutang pajak, investasi tidak terikat, ini dalam bentuk deposito ya, kita bisa minta rincian depositonya, konfirmasi beberapa deposito, kemudian form pembukaan depositonya, sertifikat serta deposito yang telah dicairkan dan segala macam. Modal, kita bisa minta akta notaris, konfirmasi ke pemegang saham. Pendapatan operasional, ya kita bisa rekapannya, penerimaan kas dan banknya. Hak pihak ketiga, ya kebijakan penentuan nisbahnya, biaya operasional dan segala macam. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hubungan antara bukti audit dengan tahapan yang terakhir atau penyusunan bukti audit. Bahwa bukti-bukti audit yang tadi sudah dikumpulkan, diperoleh pada tahapan yang kedua, itu kemudian didokumentasikan dalam kertas kerja atau working paper. Ya, nah working paper atau kertas kerja inilah yang kemudian nanti akan berisi temuan auditnya apa, ya, kemudian jurnal penyesuaiannya apa dan segala macam. Kemudian bukti-bukti lain yang memberikan opini bagi partner untuk memberikan bukti-bukti lain yang mendukung partner untuk dalam memberikan opini. Oke ya, kemudian ini prosedur dengan proses audit ya, bisa Anda baca nanti. Nah, ini hanya sedikit perkembangan dalam masa pandemi seperti ini, ketika kemudian auditor tidak bisa secara bebas melakukan prosedur audit apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, di sini dikatakan berdasarkan dokumen technical new flash yang dikeluarkan pada tahun 2020, gitu ya, bahwa auditor itu harus merancang ya prosedur alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ya. Ya, begitu juga memastikan terkait dengan jumlah prosedurnya. Nah, apa saja yang kemudian perlu dipertimbangkan auditor di masa COVID ini dalam melakukan audit? Pertama adalah prosedur-prosedur alternatif ya yang bisa dilakukan perolehan auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua adalah juga memastikan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. Ini penting ya, karena misalnya untuk tahun 2020 kemarin ya itu tentu saja ada banyak kejadian pada awal tahun 2021 gitu ya, seperti itu. Dan itu akan berpengaruh ya terhadap transaksi di tahun 2020. Kelangsungan usaha ini juga penting, ada banyak mungkin ya beberapa perusahaan klien yang sangat sulit secara keuangan, kemudian keberlangsungan usahanya terancam. Pelaporan dan komunikasi, bagaimana kepatuhan mereka dalam melakukan pelaporan terhadap regulator, dan juga yang penting adalah auditor menerapkan yang namanya professional skill ya, tingkat ya keraguan-raguan yang tinggi gitu ya. Jadi tidak mudah percaya itu harus semakin ditingkatkan di masa COVID ini gitu ya. Karena potensi atau risiko bagi mereka untuk menyalahgunakan data itu juga mungkin besar. Ya, nah terkait dengan technical flash ini gitu ya, bukti auditnya misalnya bisa saja kemudian auditor melakukan pendekatan audit jarak jauh ya. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi beberapa hal ya. Seperti itu, dengan memanfaatkan konfirmasi bank, konfirmasi piutang, surat legal, laporan ahli gitu ya. Nah, ini juga dipastikan terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk tadi gitu ya. Kemudian atau bukti-bukti audit yang sifatnya sekarang non dokumen atau non paper atau paperless seperti itu, yang sifatnya elektronis gitu ya. Memastikan bagaimana auditor yang pertama keandalan dari bukti, apakah kemudian bukti elektronis itu Nah, misalnya dia memberikan kwitansi dalam bentuk PDF. Nah, bagaimana memastikan bahwa kwitansi tersebut tanda tangannya asli dan segala macamnya? Maka auditor harus mengembangkan strateginya atau keamanan juga seperti itu ya, terkait dengan perlindungan data nasabah. Kemudian volume dari informasi elektronik ya. Jadi volume dari karena tadi ya bentuk dari dokumennya berbentuk elektronik, sehingga itu membutuhkan penyimpanan yang besar, keamanannya jangan sampai kemudian datanya kena virus dan segala macam. Ini juga akan menjadi perhatian bagi auditor ya di masa pandemi ini. Oke, ini prosedur audit untuk beberapa akun yang bisa Anda baca ya. Prosedur auditnya misalnya ini tujuan auditnya bisa kita lihat ya, untuk menguji kas dan bank misalnya. Tujuan auditnya adalah penyajian, maka apa yang dilakukan? Kita harus membandingkannya dengan aturan dalam PSAK ya, apakah ada persyaratan atau pembatasan. Kalau untuk membuktikan bahwa piutangnya itu ada dan terjadi tidak fiktif, kita bisa lakukan konfirmasi. Kita bisa hitung fisiknya, memeriksa data transfer mendekati tanggal neraca.
ya, dan segala macamnya. Kemudian ini terkait dengan piutang, jelas ya, keberadaan, ya kita bisa melakukan konfirmasi, kita cek langsung, periksa dokumen pendukung, ya itu untuk piutang gitu ya. Kemudian ini persediaan, ini aset tetap, ya pelancar. Nah ini adalah deposito apa ya, ini tujuan auditnya tetap sama ya, seperti ini. Nah untuk memastikan bahwa depositonya tidak fiktif, sama ya, konfirmasi ya, bukti-bukti fisik dan bukti-bukti kepemilikan dari deposito tersebut itu kemudian harus dikumpulkan oleh auditor ya, dengan buktinya. Modal juga begitu. Oke, baik, sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami materi untuk kuliah yang kelima ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.